Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amin 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 rabbal alamin. Kemarin yang saya sampaikan jangan lupa di follow up ya. Tanggal 5 itu kan Maulid Nabi itu ya. Ya, jadi nanti dibuat acara saja. Acara di sini nanti. Nanti barengan sama PCM kalau gitu. Ya, kita buat acara bersama. Nanti konsepnya terserah kalian yang ngatur nanti. Ya. Tanggal 5 aja nanti tuh. Tanggal 5 kan sudah mulai tanggal 12 Rabiul Awal ya, Maulid Nabi kan. Nah, nanti acaranya silahkan tanggal berapa. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari bulan September lah, September, Oktober lah kalau bisa. Ya, nanti silahkan dibuat saja tuh acaranya itu. Follow up ya, jangan lupa ya, dibuat proposalnya. Ngundang siapa, terserah siapa. Ya, disesuaikan nama itunya sama budgetnya nanti ya. Nanti buat proposal maksudnya. Ya, di sini aja nanti dibuat, di situlah mungkin panggung kecil atau apalah nanti dihias kayak mana gitu ya. Semuanya sekreatif kalian aja nanti ya, supaya bulan Maulid ini kita punya kegiatan yang berbeda sama tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu kan kita hanya baca Simtud Duror ya. Tahun ini kalau bisa agak berbeda sedikit. Kalian tahu lagu itu Rohatil? Tahu? Ayo, nyanyi Im. Hah? Kamu kan vokalis ini dulu. Marawis. Tapi masih Marawis ya, Im? Hah? Sudah nggak ada? Loh, kenapa? Hah? Bubar? Kenapa bubar? Nggak ada temannya. Di sini yang bisa main hadroh siapa? Hah? Siapa yang bisa main hadroh? Hah? Tan bisa Tan? Nggak bisa ya? Abangmu tuh yang bisa ya? Iya, saya kagak bisa main hadroh sih. Iya. Maksud saya kalau di antara kalian ada yang bisa, kita beli aja alatnya kan gitu buat kegiatan. Ya. Cuman masalahnya saya kagak bisa main hadroh. Ya deh, yuk kita nyanyi Rohatil ya, untuk mengingatkan bahwa bulan ini sudah masuk bulan Maulid Nabi. Ya Im, pimpin Im. Rohatil atyaru tashdu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu fil layalil
للمولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام يحيى من أهل بندنيا عبد الله طالب ككيا أبو طالب فمنيا خديجة istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi dua bulan di kandungan wafat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu terpuja inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil layalil maulidi Qadarikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi Rawatil atiyar tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi 8 tahun usia kakek
meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد، في الليالي المولد. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil tashadu maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil الطير تشدو في الليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد، في ليالي المولد. Ya, silakan dibuka Fathul Qorib. Muhammad Rasulullah. Sampai mana kemarin?
Hmm? Kal kama bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Gitu. Berarti sekarang wasani. Ya. Halaman 3. Wasani. Yang baru ngaji nanti disimak aja dulu ya. Harusnya kalian nanti dari matan takrib dulu nih. Karena masuknya di pertengahan jadinya agak repot. Disimak dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wasani tahirun fi nafsihi mutahhirun bi ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi wa huwa al-ma'ul mushammashu ay al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi wa innama yakrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'i muntabi'i illa ina'i an-naqdaini li sifati jawharihima wa idza baruda zalatil karahatu wa ikhtara an-Nawawiyyu adamul karahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal burudati. Wasani dan yang kedua. Wasani dan yang kedua. Yang kedua maksudnya adalah pembagian air. Kemarin di pembahasan yang pertama kita membahas tentang anwa'ul miyah, macam-macam air. Bahwa ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk toharoh. Nah, 7 macam air yang bisa digunakan untuk toharoh itu enggak semerta-merta langsung bisa digunakan. Karena 7 macam air yang dapat digunakan untuk toharoh itu nanti dibagi menjadi 4. Berdasarkan apa? Berdasarkan status air tersebut. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas tentang masalah alatut toharoh itu ada berapa kemarin? Alat untuk toharoh ada berapa? Yang jumhur ada 2 kan? Ada toharoh. 1 debu air dulu. Ya, air dan debu. Nah, kalau dalam madzhab Hanafi ditambah dengan api. Api itu termasuk juga sebagai alat toharoh. Kenapa? Karena orang-orang muslim itu kan semuanya yadkhulunal jannah. Nah, tapi ada beberapa di antara muslim itu yang mampir dulu di neraka. Dan di neraka itu kan mereka disucikan. Disucikan dengan api. Nah, dikiaskan dengan hal itu sehingga api itu bisa digunakan sebagai alat toharoh. Tapi tentu bukan alat toharoh untuk badan. Karena bisa mencelakai. Gitu. Ya. Nah, ketika bicara tentang alat toharoh yang 2 tadi, antara air dan debu, yang namanya air untuk toharoh itu dia pertama punya 7 macam air. Di antaranya apa kemarin? 7 macam air yang bisa digunakan untuk toharoh. Ma'us, sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul salji, wa ma'ul barodi. Ya. Jadi anwa'ul miyah anwa'ul miyah apa saja? 1 ma'us sama'i, kemudian 2 ma'ul bahri, 3 ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri, 4 ma'ul bi'ri, 5 ma'ul aini, 6 ma'ul as-salji,
Yang ketujuh, ma'ul al-barodi. Oke. Jadi secara macam-macam air itu punya 7 macam yang bisa digunakan untuk toharoh. Satu ma'us samai, ma'us samai itu maksudnya air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, air laut, ma'ul nahri, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul aini, mata air, ma'ul salji, salju, ma'ul barodi, embun. Nah, itu 7 jenis air yang bisa digunakan untuk toharoh. Kan yang namanya air kan macam-macam kan. Selain ketujuh ini masih ada air lagi nggak? Masih banyak. Apa ya? Air kelapa. Apa air apa lagi? Laut ada tuh, bahri itu. Apa lagi? Air suwi. Ya, air suwi. Apa lagi? Air Coca-Cola. Macam-macam kan? Banyak kan? Nah, tapi yang bisa digunakan untuk bersuci ya 7 air itu. Atas landasan apa 7 air itu bisa digunakan untuk bersuci? Berdasarkan ayat Quran maupun hadis Nabi. Ya, karena kan landasan agama itu adalah dalil. Jadi kalau di dalam prinsip ibadah itu ada kaidah yang mengatakan begini, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Itu berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah yang selain ibadah dia punya kaidah al-aslu fil muamalah al-ibah hatta yadulla dalilul tahrimi. Hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ibadah itu hukum asalnya haram, kalau muamalah hukum asalnya mubah. Hukum ibadah itu haram, hukum asalnya sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, artinya apa? Yang namanya ibadah itu dia punya aturan. Nggak bisa yang namanya ibadah itu diciptain sendiri, nggak bisa. Dia punya aturan. Nah, aturan-aturan itu bersumber dari mana? Bersumber dari Quran maupun hadis. Nah, kalau muamalah itu hukum asalnya boleh. Mau bertransaksi apapun boleh hukumnya. Mau berkegiatan apapun boleh hukumnya. Sampai kemudian ada dalil yang melarang kegiatan atau aktivitas tersebut. Itu hukum asal muamalah. Jadi kalau al-aslu fil ibadah adalah haram. Kalau al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ya, hukum asal ibadah itu haram, hukum asal muamalah itu adalah mubah. Ya, haram. Sampai apa? Sampai kemudian ada ad-dalil. Yang apa? Yang mensyariatkannya, at-tasyri'. Sama. Ibahah itu juga kemudian perlu yang namanya dalil untuk apa? Untuk at-tahrim. Tuh. Ya. Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kalau hukum asal daripada muamalat itu adalah boleh, mubah sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Itu perlu difahami itu. Itu prinsip dasar ibadah dan muamalah. Ya, jadi yang namanya muamalah, aktivitas selain yang namanya ibadah, orang boleh aja ngapain aja. Aktivitas apapun boleh. Kayak misalkan demo di DPR, boleh-boleh aja. Itu kan muamalah itu. Ya, hatta yadula dalilu tahrim. Sampai ada dalil yang mengharamkan demonstrasi itu. Ada dalil yang mengharamkan demonstrasi dalam Quran maupun hadis. Ada nggak? Hurimat alaikum demo misalnya. Nggak ada kan begitu. Ya, yang ada paling hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan ketaatan pada pemimpin, kan gitu kan? Ya pokoknya yang namanya pemimpin itu harus ditaati, dalam Quran kan begitu. Cuman kan ditaati dalam hal apa dulu kan gitu. Kalau dalam hal-hal yang sifatnya maslahat, pada hal-hal yang sifatnya ketaatan, keadilan, kesejahteraan buat rakyat sih nggak ngapa dah kita taat sama pemimpin kan? Lah ya, tapi kalau pemimpinnya ya amburadul mau ngapain kan gitu. Udah tahu rakyatnya lagi susah, ada kesenjangan sosial, nyari duit susah, nyari makan juga sempoyongan. Ya tiba-tiba di DPR gaji sehari 3 juta. Ya iya. Ya kan?
Kontribusinya apa ya? Mending kalau kontribusinya jelas. Kan nggak jelas juga kan? Lah ya, mereka kan turun ke masyarakat kalau lagi apa ya? Lagi kampanye doang kan? Ya iya, kalau lagi pas pemilihan turun di masyarakat, sok-sokan perhatian sama masyarakat. Giliran udah kepilih apa yang terjadi? Diam aja kan? Iya, jangankan nama masyarakat yang jadi konstituennya, sama tetangga rumahnya juga nggak peduli kan gitu. Lawang rumahnya gede, kayak istana, pagarnya juga tinggi 5 meter kan gitu. Ada tetangganya yang kelaparan juga dia nggak tahu kan gitu kan? Iya, tiba-tiba digaji sehari 3 juta. Lah, guru-guru di sekolah, guru ngaji yang mencerdaskan kehidupan bangsa, gaji seadanya, kan gitu. Kadang-kadang kalau di sekolah swasta gaji suka nunggak, ya. Bapak Ibu gajinya ntar dulunya, soalnya muridnya yang bayar SPP baru dikit misalnya, wah itu kan repot tuh. Nah, yang begitu masa nggak mau kita protes kan gitu? Iya, jadi kagak ngapa juga diprotes. Kenapa? Al aslu fil muamalah al ibaha. Hukum asal muamalat itu adalah boleh. Hatta yadula dalilu li tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya kan gitu. Ya kecuali ketika demonstran tiba-tiba bunuh-bunuhan orang gitu, nah, itu baru nggak boleh. Ya, begitu demonstran tiba-tiba ada polisi yang ngamanin, polisinya ditarik, main tusuk, bunuh misalnya, atau ngelemparin bom misalnya, nah, itu baru nggak boleh, haram itu. Ya, haram. Ya, DPR-nya lewat misalnya kan, pakai mobil, digebugin misalnya, sampai mati, nah itu baru haram, nggak boleh itu. Ya, bakar-bakaran fasilitas begitu, hukumnya gimana? Haram, nggak boleh itu. Itu fasilitas publik tuh. Nggak boleh dibakar-bakarin begitu tuh, haram hukumnya. Demonstrasi demonstrasi aja kan gitu. Kalau mau nginep di DPR, nginep aja, tapi jangan rusak kan gitu. Harusnya kan begitu. Nah, ini ketika dirusak-rusak begini kan jadi apa ya, sesuatu yang mengkhawatirkan kan. Iya, akhirnya fasilitas publik jadi terganggu, jadi rusak segala macam. Kan gitu. Padahal yang rusak kan bukan yang demonstrasi juga kan kadang-kadang kan. Ya, provokator-provokator aja itu. Seperti itu. Nah, kalau kata teman saya begini, ya nggak apa-apa lah dirusak. Toh pajak dari kita juga yang bayar, daripada tuh duit dikorupsi sama mereka, mendingan buat bangun ulang tuh halte biar bagus sekalian kan gitu. Saya bilang ya masuk akal juga sih kalau begitu nih gitu kan ya. Iya kan, daripada duitnya dikorupsi, duit pajak itu kan, mendingan buat bangun ulang tuh halte biar cakep kan gitu. Ya, tapi ya nggak gitu juga. Gitu ya. Al aslu fil muamalah al ibaha hatta yadula dalilu litahrim. Hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah, al aslu fil ibadah at tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Ya, jadi orang yang namanya ibadah tuh gak bisa dibikin-bikin. Wah, bulan Maulid Nabi nih, saya mau bikin apa ya? Sholat untuk memperingati Nabi misalnya. Sholat apaan tuh? Ya yes, pokoknya jam 12 malam kita sholat aja. Sholat meratapi apa wafat dan lahirnya Rasul. Rasul kan lahir 12 Rabiul Awal. Dalam sebuah riwayat juga wafat 12 Rabiul Awal. Udah kita peringatinnya sekalian. Malam kita sholat. Berapa rakaat? Ya usia Rasul berapa ya? 60 tahunan. Ya udah 60 rakaat misalnya. Itu nggak boleh begitu. Bacanya baca apa? Pokoknya setiap rakaat baca aja laqad ja'akum terus misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Yang namanya ibadah itu ada aturannya. Pokoknya hukum asal ibadah itu haram. Orang nggak boleh menciptakan ibadah apapun kecuali memang ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Gitu ya. Bisa difahami ya perbedaan antara ibadah dengan muamalat pada prinsip dasarnya. Nah, kemudian ketika di dalam kitab fikih-fikih itu dibagi macam-macam air yang bisa digunakan untuk toharoh, 7 macam air tadi itu, mau samai, wa ma'ul bahari, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul barodi. Itu pembagian air yang seperti itu berdasarkan pada ayat Quran maupun hadis Nabi. Ya, yang menjelaskan baik secara sharih, secara jelas, maupun secara mafhum, pemahaman, bahwa memang air-air yang bisa digunakan untuk tohara itu yaitu macamnya ada 7 itu. Itu seperti itu. Nah, selain 7 itu masih ada air lagi nggak? Masih banyak. Cuman yang memang secara dalil itu diperbolehkan untuk digunakan tohara ya cuma 7 itu. Jadi apa anwaul miyah yang 7 itu berdasarkan kepada pemahaman terhadap dalil, ya. Jadi yang namanya ketujuh air ini berdasarkan pada istidlal.
Jadi dalam usul fikih itu namanya istidlal. Istidlal itu apa ya? Istidlal itu landasan dalil. Landasan dalil daripada ketujuh macam air itu bisa ditemukan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik kemudian difahami secara, ini Al-Quran dan Sunnah ini, baik difahami secara mantuk ataupun difahami secara mafhum. Mantuk, mafhum. Tahu kan bedanya mantuk dan mafhum? Pernah saya jelaskan kan? Mal farqu bainal mantuqi wal mafhum. Apa bedanya mantuk dengan mafhum? Pernah saya jelaskan waktu itu tuh. Apa bedanya? Pernah tuh saya jelaskan tuh, lama tuh. Yang belum lama kali. Apa? Bedanya mantuk sama mafhum apa? Terus kalau mantuk apa? Apa? Dulu pernah saya jelasin kan? Mantuk sama mafhum bedanya apa itu? Di dalam memahami dalil Quran dan Sunnah. Ya. Apa? Oh, makanya al ilmu tuh fis sudur, bukan fil catatan. Catatannya hilang ilmunya. Apa bedanya mantuk sama mafhum? Bedanya adalah kalau mantuk ini memahami berdasarkan lafadz ayat. Memahami berdasarkan lafadz ayat. Enggak, spidol udah banyak yang ini ya, macet. Memahami langsung dari lafadz ya, karena soreh, jelas. Kalau mafhum ini adalah memahami makna di sebalik lafadz. Oke. Itu bedanya mantuk sama mafhum. Jadi kalau mantuk itu memahami langsung dari lafadz ayatnya karena memang jelas perintahnya ataupun larangannya. Tapi kalau mafhum itu memahami makna di sebalik lafadz karena memang lafadznya tidak jelas. Ya, kalau yang satu soreh, yang kedua jelas. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam lafadz yang mantuk misalnya. Dalam lafadz yang mantuk misalnya dalam Quran Allah berfirman gini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Oke, dari ayat ini dengan metode mantuk apa ya? Memahami langsung dari lafadz karena soreh jelas. Ya. Nah, apa yang bisa kita pahami dari lafadz ini? Dua hal kan yang bisa kita pahami, apa ya? Jual beli dihalalkan, riba diharamkan. Nah itu, dari metode mantuk dari ayat ini bisa kita pahami, ambil kesimpulan dua tadi itu. Bahwa jual beli itu dihalalkan, yang namanya riba itu diharamkan. Nah, metode mantuk itu adalah tadi, memahami langsung dari lafadz karena memang soreh, jelas lafadznya. Ini kan, orang kalau baca ayat ini kan semua langsung paham kan? Yang dihalalkan apa? Ya jual beli. Yang diharamkan apa? Riba. Semua orang kan langsung jelas tuh ketika membaca ayat ini. Itu yang disebut dengan lafadz yang soreh. Nah, yang kedua, metode memahami dengan mafhum, memahami makna di sebalik lafadz karena memang tidak jelas lafadz itu. Tidak jelas itu bukan berarti Qur'annya nggak jelas, tidak. Tetapi ihtimal, mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Lafadz ini kalau hanya difahami dari sisi mantuk, nanti akan melahirkan kesimpulan hukum atau an-natijah yang kemudian kacau. Kalau hanya difahami dari sisi lafadznya saja. Oh, berarti jual beli itu dihalalin sama Allah, yang diharamkan riba. Berarti kalau gitu jual beli apapun boleh dong. Misalnya depannya ada rumah kosong nih, saya tempelin aja banner dijual rumah ini, bawahnya atas nama Mulyadi misalnya.
500 juta misalnya. Rumah orang dijual misalnya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa ya? Kan wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Udah saya jual aja itu rumah. Masjid misalnya. Wah, ada masjid nih. Gede nih Al-Isra nih. 4.000 meter persegi. Udah saya jual aja nih. Lumayan buat lapangan mini soccer atau enggak padel misalnya. Saya jual aja misalnya. Kan Allah menghalalkan jual beli misalnya. Nah, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang meskipun wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi yang namanya jual beli itu nanti ada tafsilannya, ada rinciannya. Sebab tidak semua jual beli itu diperbolehkan. Nah, kalau bicara rincian atau detail daripada ayat ini, maka digunakan metode mafhum ini nih, memahami makna di sebalik lafaz tersebut. Oh, maknanya memang secara lafaz jual beli itu boleh, riba itu nggak boleh, haram. Tapi jual beli yang seperti apa dulu kan gitu. Nah, sehingga nanti melahirkan kaidah-kaidah dalam jual beli itu, rukun jual beli, syarat-syaratnya dan yang lain sebagainya. Itu bedanya mantuk dengan mafhum. Nah, ketujuh macam air ini difahami secara istidlal itu dari Quran maupun sunnah, baik secara mantuk maupun secara mafhum. Ya, baik secara mantuk maupun secara mafhum. Nah, kemarin di dalam Fathul Qorib itu kan ada kesimpulannya tuh di kalimat yang atasnya itu. Wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi wa ala ay sifatin kana min asli khilqati. Ada ketemu enggak? Yang atas tuh, wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka man nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Wa yajma'u dan terkumpul hadhihi sab'ah ketujuh macam ini qauluka perkataan engkau. Apa? Ma nazala, ma sesuatu nazala yang turun apa ma minas sama'i daripada langit aw naba'a atau yang tumbuh apa ma minal ardi daripada bumi, yang keluar daripada bumi. Jadi ketujuh macam air itu terkumpul dalam sebuah perkataan manazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari bumi. Kan ketujuh air ini kan gitu kan. Kalau nggak turun dari langit ya keluar dari bumi kan gitu. Air hujan dari mana? Langit. Air laut? Bumi. Air sungai? Bumi. Air sumur? Bumi. Mata air? Bumi, salju, langit, embun, langit, kan gitu. Nah, ketujuh macam air itu terkumpul dalam sebuah perkataan tadi itu. Manazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Itu garis bawah itu. Ya, kalimat itu di garis bawah itu. Manazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Itu. Ada ketemu? Ada kan? Iya. Nah, itu terkumpul dalam ucapan tersebut. Kalau mau tahu detail dalil-dalilnya, apa dalil air hujan bisa digunakan untuk toharo, air sungai, air sumur, mata air dan yang lain sebagainya, kalian bisa buka kitab Kifayatul Akhyar atau kitab At-Tahdzib. Ya, Syekh Mustafa Dibugho tuh kalau nggak salah At-Tahdzib itu. Ya, itu isinya dalil-dalil di dalam kitab Matan Takrib ini. Itu seperti itu. Ya. Jadi 7 macam air itu diklasifikasikan, dikumpulkan itu bukan berdasarkan kemauan pribadi-pribadinya ulama aja enggak. Tapi berdasarkan dalil dalam Quran maupun sunnah yang difahami baik secara mantuk maupun secara mafhum. Gitu ya. Kan nanti orang bertanya, kenapa cuma 7 air itu aja? Kan di dunia ini airnya banyak. Iya betul, air di dunia ini banyak. Cuman kenapa kok cuma 7 air itu saja? Karena memang 7 air itu berdasarkan pada Quran maupun sunnah yang difahami secara mantuk maupun secara mafhum. Itu jawabannya tuh kalau ditanya tuh. Kenapa 7 macam air tersebut? Nah, kemudian selanjutnya 7 air itu dibagi lagi menjadi 4 macam. Ya, dibagi menjadi 4 pembagian. Artinya begini, meskipun pada hukum asalnya ketujuh air itu bisa digunakan untuk bersuci, tetapi ketujuh air itu juga punya status pembagian. Status pembagian berdasarkan apa? Berdasarkan kepada sifat-sifat airnya. Misalnya begini, ada air sungai. Itu kan maun nahri, ada air sungai. Tapi air sungai yang seperti apa yang bisa digunakan untuk toharoh?
Kan nggak mesti semua air sungai bisa digunakan untuk toharoh kan. Contoh misalnya kali ini, Tobar misalnya, eh, itu air kali bukan? Betul air kali, tapi bisa digunakan untuk toharoh? Mustahil, nggak bisa tuh. Kali Kemanggisan, sama aja kan gitu. Orang toharoh di situ, ya bukannya suci, malah makin najis kan gitu. Iya kan? Nah itu. Atau misalnya apa lagi tuh? Air apa ya? Air hujan misalnya. Air hujan bisa digunakan untuk bersuci, bisa. Nah, lalu orang nampung air hujan. Nampung air hujan nggak langsung dari langit misalnya yang jatuh di genteng gitu. Begitu ditampung misalnya airnya ke ember beserta kemudian rombongannya misalnya. Apa rombongannya? Yang kemarin saya bilang tuh, rombongan antabur. Apa itu? Anjuran tai burung misalnya. Itu bisa digunakan untuk bersuci, kagak bisa. Meskipun sama-sama air hujan. Ya, artinya yang namanya ketujuh macam air tadi, dia ada kemudian klasifikasinya lagi. Ada pembagian-pembagiannya lagi. Nah, pembagian yang pertama kemarin apa ya? Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Tsumma kemudian al miyahu beberapa air tanqasimu dibagi ala arba'ati aqsamin atas 4 pembagian-pembagian. Ahaduha salah satunya adalah tahirun, air yang suci, fi nafsihi di dalam zatnya, mutahhirun mensucikan, li ghairihi untuk selainnya, ghairu makruhin tidak makruh, istimaluhu penggunaannya, wa huwa dan ia adalah al-maul mutlaqu yaitu adalah air mutlak. Jadi ketujuh macam air ini kemudian dibagi lagi menjadi 4. Gimana? Sini. Tanqasimu ala arba'atin aqsamin. Yang pertama apa? Al-ma'ul al-mutlaq. Yang pertama adalah air mutlak. Ya. Air mutlak itu apa? Secara status tohirun, suci, mutahhirun dan mensucikan. Jadi dari 7 macam air itu ada yang disebut dengan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Oke. Suci secara apa? Secara zatnya. Maksudnya secara zatnya apa? Yang namanya air itu kan punya sifat bawaan. Sifat bawaan air itu ada berapa? Ada 3 kan? Launun warna, rihun bau, dan ta'mun rasa. Ketika ketiga hal itu tidak sama sekali bercampur dengan sesuatu yang najis, maka airnya menjadi air yang suci. Ya. Jadi yang namanya air, ya, almiyah, alma ini dia punya 3 tuh sifat. Launun warna, rihun bau, dan ta'mun rasa. Ketika salah satu dari ketiga hal itu tidak bercampur dengan najis, airnya maka menjadi air yang suci. Nih misalnya airnya Ronaldo misalnya. Ini airnya suci nih. Kenapa suci? Karena dia tidak bercampur dengan najis apapun. Launun warnanya apa? Bening. Rihun baunya kagak ada bau. Ta'mun rasanya tawar. Kan gitu. Nah, tapi ketika air Ronaldo ini kemudian dibuka, saya jatuhin misalnya tai cicak atau tai tikus misalnya ke sini. Saya kocok-kocok dah tuh. Agak-agak kuning misalnya. Airnya ini jadi air apa? Nah, najis. Kenapa? Karena salah satu unsurnya dari sisi launun, warna, rihun, bau, ta'mun rasanya berubah. Dan berubahnya itu karena benda-benda yang najis. Maka airnya menjadi najis. Jadi yang disebut dengan ma'ul mutlak, air mutlak itu tohirun mutahhirun. Yang namanya tohir itu apa? Yang namanya tohir itu suci. Maksudnya suci apa? Ketiga unsur tadi enggak bercampur dengan benda-benda yang najis. Ya. Kalau mutahhirun apa? Mutahhirun itu mensucikan. Maksudnya apa? Mensucikan istimaluhu, penggunaannya. Sebab nanti ada air yang suci, tapi penggunaannya tidak mensucikan. Contoh misalnya, ini air. Terus saya buka nih, saya campurin misalnya, saya punya kopi misalnya, saya campurin kopi ke sini, saya kocok-kocok nih airnya nih. Kemudian berubah airnya jadi hitam. Airnya suci apa enggak? Suci enggak airnya? Suci lah. Siapa bilang najis? Suci. Ya, tapi airnya bisa mensucikan?
Tidak bisa. Kenapa? Karena salah satu dari ketiga sifat unsurnya tadi berubah. Meskipun berubahnya dengan benda-benda yang suci, tetapi dia tidak lagi mensucikan. Kenapa? Karena tidak tetap pada asal sifat penciptaannya. Itu yang disebut dengan air mutlak. Makanya di dalam penjelasan terusannya di situ, apa yang disebut dengan air mutlak? An qaidin lazimin fala yaduru al qaidu al manfaku kama il bahri fi kaunihi mutlaqan. Itu penjelasan selanjutnya tuh. Wa huwa kan ada ghairu makruhin istimaluhu wa huwa al maul mutlaq. Ya, wa huwa al maul mutlaqu. Terus di sampingnya ada penjelasan. Apa itu air mutlaq? An qaidin lazimin fala yaduru al qaidu al manfaku kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. An qaidin lazimin. Yang namanya air mutlak itu adalah air yang an qaidin lazimin. Yang dia itu tidak terikat. Qaid itu ikat. Ya. Qaid itu ikat namanya, qaid. Bukan mati ya, qaid kalau mati. Qaid. Qaid itu ikatan. Ya, an qaidin lazimin, yang terbebas dari qaid yang lazim. Qaid yang lazim itu apa? Qaid yang lazim itu adalah ikatan yang menempel sampai kapanpun. Ya, ikatan yang menempel sampai kapanpun. Contoh misalnya begini. Ini air Ronaldo, saya kasih sirup misalnya. Tahu kan air Ronaldo kan? Kenapa? Sui. Sui apa siu? Siu ya? Iya, ya suinya gitulah ya. Ini air, misalnya saya taruhin sirup misalnya. Begitu saya taruhin sirup, ya airnya berubah nih, jadi warna oranye misalnya. Jadi warna oranye. Nah terus dari botol ini saya pindahin ke gelas. Orang nyebutnya apa? Sirup kan? Dari gelas saya pindahin ke tumbler misalnya. Orang nyebutnya apa? Sirup lagi kan gitu. Es sirup misalnya, kan gitu. Meskipun kemudian pindah-pindah tempat, tapi namanya tetap satu, yaitu si sirup. Atau contoh kedua misalnya, saya beli Coca-Cola misalnya. Coca-Cola masih dalam botol. Ya, kemudian orang nyebutnya apa? Ya Coca-Cola. Saya tuang di gelas, orang nyebutnya apa lagi? Coca-Cola juga. Saya tuang di tumbler, orang nyebutnya apa lagi? Coca-Cola juga kan? Iya. Itu yang disebut dengan qaid lazim, yaitu ikatan yang menempel. Maksudnya menempel apa? Sampai kapanpun tuh yang namanya ikatan nggak bisa kemudian tercabut status atau namanya. Ya, itu seperti itu. Ya, itu disebut dengan qaid lazim. Nah, di sini ada kata-kata apa? Fala yaduru al-qaidu al-manfaku. Fala yaduru, maka tidak mencelakakan apa? Al-qaidu ikatan al-manfaku. Ya, al-manfaku itu apa? Ikatan yang bisa terlepas. Nggak ngapa ada ikatan yang mengikat sebuah air, tapi ikatannya itu nggak melepas, yaitu al-manfaku. Kamail bi'ri, sama seperti air sumur. Misalnya gini, ada sumur, kemudian orang nimba tuh air sumur. Orang nyebutnya apa? Air sumur kan? Nah begitu ditimba tuh air sumur dimasukkan ke dalam jerigen. Orang yang nggak tahu bahwa air itu diambil dari sumur, orang nyebutnya apa? Ya air kan gitu. Nah, terus air dari jerigen tadi dituang lagi ke ember, orang nyebutnya apa? Ya air. Dalam ember kemudian dituang lagi ke gelas, orang nyebutnya apa? Air lagi kan gitu. Meskipun sebelumnya tuh air diambil daripada sumur. Tapi status air sumur itu adalah al-qaidu al-manfaku, yaitu ikatan yang bisa terlepas. Ya, jadi ada ikatan yang lazim yang tidak bisa terlepas, ada ikatan yang al-manfaku yang bisa terlepas. Ya, dan yang namanya air mutlak itu adalah air yang terbebas dari ikatan yang ikatan yang lazim tadi itu. Ya, itu seperti itu. Itu yang disebut dengan air mutlak. Bisa difahami? Bisa ya? Kalau nggak bisa kebangetan. Ya, udah paling gampang tuh saya jelasin tuh. Ya, kalau di mana Kifayatul Akhir tuh definisi air mutlak tuh ada 3 tuh. Ya, nah ini definisinya satu saja. Pokoknya yang namanya air mutlak adalah air yang terbebas dari ikatan yang menempel. Itu disebut dengan air mutlak. Nah, selain air mutlak apa? Nah, ini yang kedua yang akan kita bahas. Wasani dan yang kedua. Wasani dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan yang kedua adalah tahirun suci.
fi nafsihi di dalam zatnya, mutahhirun mensucikan, li ghairihi pada selainnya, makruhun yang makruh, istimaluhu penggunaannya, wasani dan yang kedua adalah tahirun suci, fin nafsihi dalam nafsnya, dalam zatnya, mutahhirun yang mensucikan, li ghairihi bagi selainnya, makruhun yang makruh, istimaluhu penggunaannya, fil badani di badan, la fi thawbi la tidak fi dalam as-thawbi pakaian, fil badani di badan, la fi thawbi tidak di pakaian. Maksudnya makruh penggunaannya itu di badan, bukan di pakaian. Wahuwa dan ia adalah al-ma'ul musyammasyu, air musyammash. Yang pertama air mutlak, yang kedua adalah air musyammash. Al-ma'ul musyammash. Ya. Jadi yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammash. Apa itu air musyammash? Di situ dijelaskan al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi wa innama yakrahu syar'an bi qutrin harin fi ina'i muntabi'i illa inna, apa itu? Illa inna hamzah ya, inna ya. Illa inna'a an-naqdaini lisifai jauhari hima wa idza baruda zalati al-karahatu wa tara an-nawawiyyu adamul karahati mutlaqan wa yukrahu aidan asyadidu as-sukhunati wal burudati. Kitab saya itu karena udah lama jadi nggak jelas tulisannya itu, kecil-kecil. Mana tadi itu? Al-musakhkhanu. Musakhkhan itu apa? Terjemur matahari. Musakhkhan. Ya. Al-musakhkhanu. Al-musakhkhanu. Musakhkhan itu apa nih? Terjemur matahari. Al-musakhkhan. Jadi ada air terjemur matahari, kan airnya jadi apa? Hangat tuh. Bahkan kadang-kadang panas tuh airnya itu. Ya, air toren tuh kan. Begitu tuh. Itu disebut dengan al-musakhkhan atau musyammash. Ya. Kalau tidak salah di beberapa kitab itu redaksinya bukan musyammash tapi mutasyammash. Ya, mutasyammash. Apa bedanya musyammash dengan mutasyammash? Saya mendapati di beberapa kitab itu redaksinya bukan, ini kan redaksinya apa? Musyammash kan? Kalau di beberapa kitab itu redaksinya adalah al-mutasyammash. Apa bedanya musyammash dengan mutasyammash? Kalau musyammash ini terjemur secara sengaja. Kalau mutasyammash ini tidak sengaja. Ya. Musyammash dengan mutasyammash. Satu terjemur secara sengaja, yang satu terjemur secara tidak sengaja. Itu bedanya al-musyammash dengan mutasyammash. Tapi kalau di takrib itu musyammash ya. Takrib itu musyammash. Nah, apa itu air musyammash? Air musyammash itu air al-musakhkhanu, air yang terjemur matahari. Bita'syiri syamsi bita'thiri. Al-musakhkhanu yang terjemur bita'thiri. Dengan ta'thir. Ta'thir itu pengaruh. Bita'thiri dengan pengaruh asyamsi matahari. Bita'thiri dengan pengaruh asyamsi matahari. Fihi di dalamnya. Hi-nya kembali ke mana? Al-ma'ul musyammash.
Ai al-musakhkhanu yang terjemur bita'thiri dengan pengaruh asyamsi matahari fihi di dalamnya al-maul musyammash. Jadi yang namanya air musyammash itu adalah air yang terjemur kena pengaruh sinar matahari, itu namanya air musyammash. Ya. Wa innama yakrahu syara'an. Wa innama dan sesungguhnya. Innama itu apa? Innama itu kan adatul hasr ya. Kalimat untuk apa? Untuk membatasi sesuatu. Adatul hasr. Kalau di bahasa Indonesia kadang-kadang saya susah nemuin terjemahan yang pasti innama apa itu. Wa innama dan sesungguhnya tidaklah. Dan sesungguhnya hanyalah, kan gitu. Kudunya begitu tuh maksudnya tuh. Cuman kayak kalau diterjemahkan kan kurang enak ya. Wa innama. Wa innama dan tidaklah. Wa innama dan hanyalah dimakruhkan. Enakan mana itu? Hanyalah atau tidaklah? Hanyalah ya, enakan hanyalah kan. Iya. Kalau di tempatmu apa? Innama terjemahannya. Penguat. Penguat apa ya? Berarti dibacanya apa ya? Kalau penguat taukid dong. Iya kan? Kalau penguat taukid. kalau ada kalau innama itu kan adatul hasr. Adatul hasr itu apa? Ya? Apa adatul hasr? Untuk membatasi kalimat itu supaya tidak apa namanya? Keluar dari pembahasan selain itu. Iya, hanyalah lah. Dulu kalau saya ngaji sama guru itu hanyalah itu. Wa innama dan hanyalah, wa innama dan hanyalah yakrahu apa yukrahu? Apa majhul apa maklum? Wa innama dan hanyalah yukrahu dimakruhkan syara'an secara syar'i. Yukrahu. Wa innama dan hanyalah yukrahu dimakruhkan hu air musyammas syara'an secara syar'i. Kalau majhul butuh apa? Betul. Majhul itu butuh apa? Kalau maklum kan butuh fa'il. Kalau majhul butuh naibul fa'il. Wa innama dan hanyalah yukrahu dimakruhkan syar'an secara syar'i. Hu-nya kembali kepada air musyammas. Jadi air musyammas itu dimakruhkan secara syar'i. Wa innama dan hanyalah yukrahu dimakruhkan hu air musyammas syar'an secara syar'i. Bikutrin harin dengan apa? Bikutrin harin itu apa? Dengan apa? Wilayah yang panas atau negeri yang panas. Bikutrin harin itu wilayah atau negeri yang panas. Iya, bikutrin harin. Ya beda dua kata itu. Kutrin tuh wilayah, negara atau negeri. Al-harin tuh yang panas. Harin tuh panas. Bikutrin harin. Di negeri yang panas. Fi innai muntabi'i. Fi di dalam innai benjana muntabi'i yang dicetak. Fi di dalam innai benjana muntabi'i yang dicetak. Benjana yang dicetak itu maksud apa? Benjana yang dibuat. Kalau di Kifatul Akhir masih ingat nggak? Apa benjana yang dicetak itu? Dari tembaga, besi, dan apa?
timah, ya, karena akan melahirkan az-zuhumah, karat-karat tuh di dalam bejana tersebut ketika ditaruh air kemudian terjemur sinar matahari. Wa inama dan hanyalah yukrahu dimakruhkan air musyamah syar'an secara syar'i bikutrin harin dengan sebab negeri yang panas fi ina'i dalam ina'i benjana muntabi yang dicetak illa kecuali inna an-naqdaini inna benjana illa kecuali inna benjana an-naqdaini emas dan perak. Emas dan perak. Lisifai karena lisifai jauharihima karena apa? Hamzah ya lisifai ya. Lih ya lisifai, so ya bukan sya ya. Lisifai jauharihima karena apa? Jauhar itu apa sih? Jauhar itu maksudnya apa? Zat-zat yang ada di dalam benjana tersebut. Ya, lisifai karena sifat jauharihima, zat yang ada di dalam benjana emas dan perak tersebut. Maksudnya begitu. Humanya kembali kepada al-naqdaini itu. Lisifai karena sifat jauhari zat hima keduanya, kedua an-naqdaini itu. Ya. Kalau benjananya itu tercetak al-muntabi'ah dari tembaga maupun perak maupun besi, itu biasanya ember yang terbuat atau wadah yang terbuat dari itu semua, itu kalau ditaruhin air kemudian terjemur matahari, itu kalau panas biasanya karat-karatnya itu keluar. Itu kalau benjana itu sih wadah, ember lah ya. Bahasa kita mah ember atau wadah. Itu kalau terbuat dari benda-benda bahan-bahan apa namanya tembaga, timah, kemudian besi, itu kalau diisi air kejemur matahari itu karat-karat dari wadahnya itu keluar tuh. Sehingga kemudian agak-agak apa ya? Airnya itu agak-agak apa sih kalau bahasa Jawa mah namanya ngelangu tuh. Apa tuh ngelangu itu? Ya, yes, pokoknya ada karat-karatnya begitulah. Begitu kita cium tuh nggak enak tuh baunya tuh, bau karat tuh. Nah, tapi ada benjana yang kemudian ketika air taruh di situ, kemudian dipanasin kena sinar matahari, dia nggak mengeluarkan az-zuhumah, nggak mengeluarkan karat-karat tuh. Ya, yaitu benjana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Lisyifai jauharihima. Karena sifatnya zat yang ada di dalamnya tadi itu tidak mengeluarkan yang namanya zuhumah. Cuman kan hukumnya haram menggunakan emas dan perak. Nanti ada pembahasannya itu. Jadi maksudnya begitu ya. Wa idza baruda, wa idza dan apabila. Wa idza dan apabila baruda itu majhul ya. Wa idza baruda. Wa idza baruda dan apabila didinginkan, wa idza dan apabila baruda didinginkan, zalatil karahatu, hilang, zalati hilang, apa al karahatu kemakruhan. Zalati hilang al karahatu kemakruhan. Ada orang jemur air musyamas, jemur air musyamas kan jadinya itu panas tuh airnya itu. Kalau masih dalam keadaan hangat ataupun panas makruh dipakainya. Tapi kalau kemudian airnya didinginkan jadi dingin airnya itu enggak makruh, hilang makruhnya. Mesti begitu. Wa idza baru dan apabila didinginkan zalatil karahatu, zalati hilang al karahatu kemakruhan. Wakhtara dan memilih, wakhtara dan memilih
Siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi. Wakhtara dan memilih. Wakhtara dan memilih An-Nawawi, Imam Nawawi. Adamul karohati, adamu ketiadaan, adamu ketiadaan, al karohati kemakruhan, mutlakon secara mutlak. Adamul karohati ketiadaan, al karohati kemakruhan, mutlakon secara mutlak. Kalau Imam Nawawi nganggep ya nggak ada kemakruhan secara mutlak. Yang memakruhkan siapa? Imam Ar-Rafi'i. Ya, itu sebagai ini tambahan tuh. Jadi yang memakruhkan secara mutlak air musyammas itu adalah Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau Imam Nawawi tidak memakruhkan secara mutlak. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu sama-sama mukharrarnya madzhab Syafi'i. Pernah saya jelaskan kan dulu kan? Ya, yang tentang apa? Al-Madkhal ila al-Fiqh Syafi'i yang kemarin tuh. Sebelum kita belajar Fathul Qorib tuh. Kan udah saya jelasin tuh 3 kali pertemuan tuh, masa nggak mudeng-mudeng juga tuh. Ya, 3 kali pertemuan saya jelasin tentang pengantar fikih madzhab Syafi'i. Jadi posisinya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tahu ya, mereka berdua hidup pada masa apa? Dauru At-Tahril al-Awwal. Asaninya Ar-Romli dan Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau At-Tahril al-Awwal itu Ar-Rafi'i dengan An-Nawawi. Masih kan enggak? Yang pertama dauru apa? Dauru At-Ta'sis, masa pendirian. Kemudian yang kedua ad-dauru an-nusu' wal intishar, yaitu periode perkembangan dan penyebaran. Yang ketiga dauru at-tahrir al-awwal, periode penyaringan yang pertama. Yang kedua dauru at-tahrir ats-tsani, periode penyaringan yang kedua. Pada ad-dauru at-ta'sis ada 3 murid Imam Syafi'i yang berperan. Siapa saja di antaranya? Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Al-Muradi, dan Al-Muzanni. Pada Daur Nusu wal Intishar ada beberapa pengikut madhab Syafi'i yang punya peran dalam menyebarkan madhab Syafi'i. Di antaranya siapa? Ibnu Suraij, kemudian Al-Qaffal, kemudian Al-Mawardi, kemudian Al-Juwaini, Al-Ghazali, kemudian Asy-Syirazi. Kemudian di dalam Daur At-Tahrir al-Awwal ada 2 ulama yang berperan. Siapa? Imam Rafi'i dan An-Nawawi. Pada Ad-Daur At-Tahrir Ats-Tsani ada siapa? Ibnu Hajar al-Haytami dan Ar-Ramli. Itu di antara mereka-mereka yang punya peran penting di dalam madhab Syafi'i. Ya. Nah, dalam persoalan air musyammas ini ada 2 perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Ar-Rafi'i itu memutlakkan kemakruhan air musyammas, tapi kalau Imam Nawawi tidak memutlakkan kemakruhan air musyammas. Wa yukrahu aidan syadidu sukhunati wal barudati. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Wa yukrahu dan dimakruhkan aidan juga wa yukrahu dan dimakruhkan aidan juga apa? Syadidu sukhuni, air yang sangat panas. Wa yukrahu dan dimakruhkan aidan juga syadidu sukhuni, air yang sangat panas.
syadidu sukhunati, air yang sangat panas, wal burudati, dan yang sangat dingin. Makruh yang namanya toharoh pakai air yang sangat panas ataupun pakai air yang sangat dingin. Ya, nggak boleh tuh. Cebok pakai air es misalnya. Wah. Iya. Ya, nggak boleh, hukumnya makruh ya. Iya. Cebok pakai air panas misalnya. Wah, repot nanti. Ya, makruh hukumnya itu. Jadi air yang sangat dingin atau air yang sangat panas itu makruh digunakan untuk toharoh. Ya. Nah kalau di puncak gimana Ustadz? Ya memang air udah begitu. Nggak jadi apa-apa, nggak masalah tuh kalau di puncak. Memang airnya begitu. Ya, nggak jadi masalah tuh. Ya, itu yang disebut dengan air musyammas. Jadi air musyammas itu adalah al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi. Air yang terjemur kena pengaruh sinar matahari. Hukumnya apa? Hukumnya adalah menurut Imam Ar-Rafi'i makruh secara mutlak, tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak makruh secara mutlak. Yang disebut dengan air musyammas. Nah, sebetulnya secara detail ada pembahasannya mengenai air musyammas tuh. Ini udah saya tulisin, ya. Udah saya tulisin, nanti saya foto, kalian salinnya dari grup, ya. Mudah-mudahan tulisan saya jelas, ya. Ini saya foto nih, karena udah jam 8. Ya, kalian tulis dulu, nanti Selasa depan saya jelasin. Ya, sudah saya kirim di grup, nanti ditulis di buku, nanti Selasa depan saya jelasin. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minan ahwalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.